Nabi Nuh adalah tokoh dalam Al-Quran yang merupakan seorang nabi yang ketiga sekaligus rasul yang pertama serta merangkap dengan kedudukan sebagai ulul azmi yang pertama pada Islam. Sebanyak 43 ayat dari 28 surat di dalam Al-Quran membahas tentang Nuh. Dakwah Nuh ditujukan kepada Bani Rasib. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengajarkan tauhid. Ia berdakwah selama 3 generasi dan hanya memperoleh 70 orang pengikut dengan tambahan 8 anggota keluarganya. Dikarenakan Nabi Nuh gagal mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, Allah pun menimpakan banjir bandang untuk menghabisi seluruh manusia di muka bumi. Kisah banjir bandang disebutkan dalam beberapa ayat di surat Nuh dan surat Hud. Kisah Nabi Nuh ini sangat mirip dengan penceritaannya dengan kisah Utnapistim atau Atrahasis pada Epos Gilgamesh yang lebih awal ditulis, di mana pada ceritanya Dewa Enlil kesal dengan manusia yang terlalu berisik sehingga berniat membantai manusia dengan menimpakan air bah besar. Mendengar hal tersebut, dewa lainnya yaitu Enki segera mendatangi seorang manusia di bumi bernama Utnapistim dan menyuruhnya membangun kapal raksasa untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh terdapat kaum-kaum yang saleh, yaitu Hud, Suwa, Yahuds, dan Nasr. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Jarir At-Tabari hingga ke Muhammad bin Qais, disebutkan bahwa keempat nama tersebut merupakan tokoh yang disembah oleh kaum Nuh. Nabi Nuh memperingati mereka untuk berhenti menyembah keempat tokoh tersebut. Sementara itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir disebutkan bahwa keempat nama tersebut merupakan tokoh yang mempunyai pengikut yang setia, sehingga masing-masing kaum diberi nama sesuai nama tokoh tersebut. Keempat tokoh dan kaum ini hidup di antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh. Setelah keempat tokoh ini meninggal, generasi pertama dari para pengikutnya mulai menggambar sosok mereka. Lalu pada generasi kedua, Iblis membujuk mereka untuk menyembahnya dengan mengatakan bahwa generasi pertama dahulu menyembah keempat tokoh tersebut. Iblis membujuk dengan mengatakan bahwa keempat tokoh tersebut dapat menurunkan hujan. Generasi kedua ini kemudian memulai penyembahan atas keempat tokoh tersebut. Nabi Nuh merupakan salah satu manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan dipilih olehnya sebagai rasul. Informasi kerasulan Nuh diperoleh dari surat An-Nisa ayat 163. Kerasulan Nuh juga diketahui dari surat Ali Imran ayat 33 dan 34. Nabi Nuh merupakan rasul pertama karena ia yang pertama kali diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum. Menurut keterangan Ibnu Jarir At-Tabari, Nuh berdakwah kepada Bani Rasib. Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai usia Nuh ketika menjadi rasul, antara lain pada usia 50, 350, atau 480 tahun.
Nabi Nuh memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi setelah ia berdakwah secara terang-terangan dengan memberikan motivasi dan peringatan kepada kaumnya. Sejak Nuh memulai dakwahnya, kaumnya menganggap dirinya sebagai orang yang sesat. Kaum Nabi Nuh pada masanya ada yang meyakini politisme dan ada pula yang mengadakan perbuatan syirik. Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Jumlah pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Setelah Nabi Nuh tidak lagi meyakinkan kaumnya untuk beriman kepada Allah, perintah pembuatan kapal diberikan kepada Nuh. Perintah pembuatan kapal dari Allah kepada Nuh disebutkan dalam surat Hud ayat 37. Para ahli sejarah sepakat bahwa banjir bandang yang menimpa kaum Nuh benar-benar pernah terjadi. Hal ini didasarkan pada banyaknya kisah banjir bandang dari berbagai agama, keyakinan, dan kepercayaan serta kebudayaan di beberapa negara. Perbedaan pendapat timbul mengenai wilayah yang terdampak banjir dan jenis hewan yang memasuki kapal yang dibuat oleh Nuh. Awal pelayaran Nabi Nuh menggunakan kapal buatannya dikisahkan dalam surat Hud ayat 41. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk berlayar dan memulai pelayaran dengan menyebut namanya. Allah memerintahkan pula penyebutan namanya ketika kapalnya telah berlabuh. Ada yang berpendapat bahwa banjir bandang menimpa seluruh wilayah di dunia. Dalilnya pada surat Hud ayat 42 dan 43. Ayat 42 menjelaskan bahwa ombak yang timbul akibat banjir bandang mencapai ketinggian gunung. Bukti lain yang menguatkan pendapat mereka adalah penemuan fosil gajah purba di wilayah Siberia dan Kutub Utara. Sementara itu, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa banjir bandang yang menimpa kaum Nuh hanya bersifat lokal. Dalilnya adalah bahwa setiap nabi diutus hanya kepada suatu kaum tertentu. Pendapat ini didasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yaitu surat Ar-Ra'd ayat 7, surat An-Nahl ayat 36, 84, dan 89, lalu surat Al-Mu'minun ayat 44, lalu surat An-Nisa ayat 41, dan surat Yusuf ayat 47. Pendapat ini dikuatkan oleh adanya kisah para nabi yang hidup pada zaman yang sama dengan nabi lainnya dengan kaum yang hidup di lokasi yang berjauhan. Para nabi yang hidup pada zaman yang sama antara lain Ibrahim dan Lut, Yakub dan Yusuf, Musa, Harun dan Syuaib, serta Zakaria dan Yahya. Keterangan lain yang dijadikan sebagai landasan pendapat ini adalah jumlah nabi dan rasul yang sangat banyak, yaitu 124.000 nabi dan 313 rasul. Keterangan ini diperoleh dari hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari penjelasan Nabi Nuh, tokoh Al-Quran. Sampai jumpa di video berikutnya.